Rifkah Nabila dengan NIM 1076111. Pada saat ini saya akan menjadi moderator untuk sesi review dari artikel yang sudah kami buat selaku kelompok satu. Untuk itu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri sebagai moderator dan ada teman saya Muhammad Fahri dengan NIM 107100103. Nah, selanjutnya itu dalam pembuatan artikel ini kami mengambil judul dan tema yaitu analisis keefektifan Google Form dalam pembelajaran era revolusi industri 4.0 dengan menggunakan metode user need analysis. Baiklah, untuk itu saya persilahkan kepada teman saya Fahri untuk menjelaskan mengenai artikel ini. Kepada Fahri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya Rifkan Nabila. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan tema analisis keefektivitasan Google Form dalam pembelajaran era revolusi industri 4.0 dengan menggunakan metode user need analysis. Artikel ilmiah ini mengkaji analisis keefektivitasan Google Form dalam pembelajaran di era revolusi industri 4.0 dengan menggunakan metode user need analysis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Google Form dapat membantu proses pembelajaran di era digital saat ini. Metode User Need Analysis digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam menggunakan Google Form sebagai alat pembelajaran. Analisis kebutuhan merupakan suatu proses sistematis dalam menentukan saran dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Data dan sumber data yang digunakan adalah hasil kuesioner dari beberapa mahasiswa. Hasil dari penelitian keefektivitasan Google Form dalam pembelajaran di era revolusi industri 4.0 ditinjau dari kualitas user experience dengan kategori keefektivitasan 72%, kualitas kebutuhan pengguna pada era revolusi industri 4.0 dengan kategori efektif sebesar 74%. Nilai rata-rata dari semua aspek 73% dengan kategori efektif. Google Form efektif sebagai media pembelajaran pada era revolusi industri 4.0. Lalu pendidikan di era revolusi industri 4.0 menghadapi tantangan baru dalam mengintegritasikan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran. Salah satu alat teknologi yang bisa membantu guru adalah Google Form. Alat ini alat ini tidak hanya membantu guru mengumpulkan dan menganalisis data, tapi juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, agar penggunaan Google Form dalam pembelajaran benar-benar efektif, diperlukan suatu analis. Suatu- diperlukan suatu analisis. Salah satu analisis yang cocok diterapkan dalam karya tulis ini adalah user need analysis atau analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan merupakan suatu proses sistematis dalam menentukan saran dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Dalam konteks penelitian, analisis kebutuhan pengguna digunakan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna saat menggunakan suatu alat atau sistem, seperti Google Form dalam pembelajaran dengan melakukan analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna saat menggunakan Google Form sebagai alat pembelajaran. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji pemanfaatan Google Form. Dalam pembelajaran, sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa maaf, Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran di sekolah menengah dapat memudahkan dan menghemat waktu bagi siswa dan guru. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa Google Form dapat digunakan sebagai alat penelitian kinerja dosen dan sebagai alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Namun, eh, meskipun Google Form dapat meskipun Google Form memiliki potensi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran,
penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam penggunaannya, seperti masalah teknis dan kurangnya keterampilan teknologi dari pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pengguna memperoleh penelitian dan dukungan teknis yang memadai untuk memaksimalkan potensi Google Form dalam pembelajaran. Lalu, selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analis user need analysis. Metode kuantitatif melibatkan pengumpulan data berupa angka-angka melalui proses pengklasifikasian, penjumlahan, dan perhitungan rata-rata. Selanjutnya, presentasi diperoleh dan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan secara online melalui platform Google Form sebagai media untuk mengumpulkan dan mengolah data dari kuesioner mengenai keefektivitasan Google Form sebagai media pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Sumber data penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Negeri Padang. Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan Google Form dalam pembuatan proses pembelajaran. Jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup atau kuesioner in text structure atau bisa disebut sebagai closed questionnaire. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang alternatif jawabannya telah disediakan dan responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik. Angket yang disebar secara daring menggunakan Likert. Skala Likert berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seorang responden terhadap pernyataan itu. Kelebihan dari skala ini terletak pada pengaturan kategorinya yang tersusun secara berurutan dan mudah dipahami. Contohnya sebagai berikut. Jika dilihat di sini ada eh, berurutan dari yang sangat efektif sampai yang sangat tidak efektif. Lalu eh, pada penelitian ini teknik analisis diterapkan untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan berguna dalam menyelesaikan suatu masalah. Analisis data kuesioner melibatkan pengelompokan rata-rata skor jawaban responden berdasarkan skala Likert, bisa dilihat pada tabel satu di atas. Setelah itu dilakukan perhitungan persentase hasil tanggapan dari responden. Dan kemudian jawaban responden diinterpretasikan menggunakan persentase sebagai berikut. Buat rumus presentasinya itu ada persentase sama dengan total skor per skor maksimum dikali 100%. Perhitungan mean atau rata-rata untuk menentukan nilai rata-rata yang diperoleh dari jawaban responden pada sistem indikator menggunakan rumus berikut. Rumusnya itu adalah mean jumlah prestasi skor per jumlah responden pen. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada rekan saya Muhammad Fahri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Di sini dalam menganalisis keefektifan Google Form sebagai media pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 ini, berdasarkan metode user need analysis, ada beberapa model pengukuran yang digunakan, yaitu yang pertama berdasarkan kualitas user experience dan juga dari segi aspek kualitas kebutuhan pengguna. Kemudian ditinjau dari kualitas user experience, data keefektifan Google Form sebagai media pembelajaran era revolusi industri 4.0 berdasarkan model pengukuran ini pada angket soal nomor 1, 5, 6, dan 8. Bisa diperhatikan tabel 2, ini merupakan jawaban responden berdasarkan model pengukuran kualitas user experience. Di antaranya ada 22 responden yang sudah penulis data. Di sini ada presentasi dari tiap-tiap pernyataan, di mana pernyataan 1 itu presentasinya 75%, pernyataan 5 itu presentasi 77%,
Pernyataan 6 presentasinya 70%, dan pernyataan 8 itu presentasinya 65%. Jadi secara keseluruhan jumlah dari presentasi tersebut adalah 287% dengan persentase total 71,80%. Jadi untuk indikator kualitas user experience eh, pada analisis kali ini itu adalah dengan rata-rata 71,80% atau 72% dan terkategori efektif. Di sini juga terdapat eh, persentase terendah yaitu 1 orang dan dengan nilai persentase 35% dan persentase tertinggi yaitu 1 orang dengan nilai persentase 100%. Berikutnya ditinjau dari kualitas kebutuhan pengguna pada era revolusi industri 4.0. Dari data keefektifan Google Forms sebagai media pembelajaran era revolusi industri 4.0 berdasarkan model pengukuran kualitas kebutuhan pengguna terdapat pada angket soal nomor 2, 3, 4, dan 7. Berikut adalah tabel 3.1, yaitu jawaban responden berdasarkan model pengukuran kualitas kebutuhan user. Di sini ada indikatornya, sama seperti sebelumnya, ada 22 orang narasumber atau responden. Di sini terdapat pada soal atau pernyataan nomor 2 itu pernyataan nomor 3 presentasinya 70%, pernyataan nomor 4 presentasinya 75%, dan pernyataan nomor 7 presentasinya 71%. Di mana jumlah dari keempat pernyataan ini adalah 295% dengan total persentase 73,86 atau dibulatkan menjadi 74. Hasil dari ini diperoleh ternyata ada satu nilai terendah dari 1 orang responden yaitu dengan nilai 25% dan satu persentase tertinggi dari 1 orang responden dengan nilai 100%. Pada persentase total ini, yang mana tadi 74% itu merupakan itu indikatornya merupakan efektif. Kemudian terakhir itu ditinjau dari berbagai aspek. Tabel ini merupakan tabel indikator kualitas user experience dan kebutuhan user secara bersamaan atau berbagai aspek semua dari dari aspek-aspek pemodelan pengukuran yang tadi. Ini ada dari 22 responden untuk kualitas user experience itu persentasenya 72%, sedangkan yang indikator kualitas kebutuhan user itu ada 74%. Dengan total jumlah skor keduanya 146%, dan persentase total dari analisis ini adalah 73%. Berikut juga ada diagram indikator kualitas dari Google Form sebagai media pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 dalam berbagai aspek indikator seperti tadi kualitas user experience dan kualitas kebutuhan user. Di sini juga ada tabel 4.1, yaitu ada kategori penilaian di mana persentase 85-100% itu kriterianya sangat efektif, 70-84% itu efektif, 55-69% itu cukup efektif, 40-45% sangat tidak efektif, dan 0-39% sangat tidak efektif. Pada kasus kali ini, berdasarkan data yang kami olah, itu terkriteria sebagai efektif karena tadi mendapatkan persentase total 73%. Kemudian poin terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Hasil penelitian keefektifan Google Forms sebagai media pembelajaran dalam era revolusi industri 4.0 menunjukkan bahwa aspek kualitas user experience mencapai 72% dengan kategori efektif
Dan juga aspek kualitas kebutuhan pengguna mencapai 74%. Secara keseluruhan, nilai rata-rata dari semua aspek mencapai 73% dengan kategori efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Google Form terbukti efektif sebagai media pembelajaran pada era revolusi industri 4.0. Baiklah, sekian penjelasan tentang artikel ilmiah yang kami sebagai penulis susun. Untuk kekurangan dan kelebihannya, kami